Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, malam ini kita akan membahas tema baru dari 10 tanda besar dari hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman. Kita sudah sampai pada tanda yang ketiga, yaitu kemunculan atau keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat pengurungan. Sebelumnya pada bagian pertama dan kedua kita sudah membahas tentang Dajjal dan juga Nabiullah Isa alaihi salam. Pada pembahasan sebelumnya kita juga sudah menceritakan bahwa Dajjal laknatullahi alaihi dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihi salam di pintu gerbang kota Lut yang ada di Palestina. Nah, pada saat setelah terbunuhnya Dajjal, maka hanya ada dua pilihan bagi orang-orang yang menjadi pengikut Dajjal yang tidak mau menerima seruannya Nabi Isa, masuk Islam atau kemudian melanjutkan peperangan. Karena Nabiullah Isa alaihissalam tidaklah menerima satupun agama kecuali Islam. Itulah momen di mana semua agama di dunia menjadi hilang. Tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Hindu, Buddha, semuanya tidak ada. Yang ada cuma ada Islam saja. Begitulah nas hadis yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, setelah kemenangan kaum muslimin pasca kematian Dajjal laknatullahi alaih, maka kaum muslimin pun kemudian bergembira karena mereka menyangka inilah momen di mana kaum muslimin berada pada periode pemerintahan atau kekhilafahan di bawah manhaj an-nubuwah yang terakhir sebelum datangnya hari kiamat. Namun ketika euforia itu sedang melanda kaum muslimin, tiba-tiba Nabiullah Isa alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah. Terkait dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabiullah Isa alaihi salam terdapat di dalam hadis Imam Muslim dari sahabat An-Nawas bin As-Sam'an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada kita, wa auhallahu ila Isa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Isa. Id auhallahu ila Isa. Id itu tatkala Allah memberikan wahyu kepada Nabiullah Isa. Apa wahyunya? Kata Allah, inni qad akhrajtu ibadalli. Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku. Li itu menunjukkan kepunyaan, milikku. Berarti di sini maksudnya adalah hamba-hambaku. La yadani ahadin biqitalihin. Tidak ada satupun di antara manusia yang sanggup memerangi mereka ataupun membunuh mereka. Kata li ahadin di dalam hadis menunjukkan bahwa penafian atau peniadaan orang yang sanggup mengalahkan atau memerangi Ya'juj Ma'juj tidak hanya terbatas kepada orang awam atau orang biasa saja, tapi juga Nabi dan Rasul juga tidak bisa melakukannya. Nabi Isa pun tidak akan mampu. Maka lalu Allah memerintahkan kepada Nabiullah Isa, faharriz ibadi ila tur. Maka pindahkanlah hamba-hambaku ke bukit Tur. Para ulama berbeda pendapat ketika berbicara Bukit Tur yang dimaksud. Ada yang menyebutkan Bukit Tur yang dimaksudlah Bukit Tur Sinai yang di Mesir.
Ada juga yang mengatakan Bukit Tur yang ada di sebelah utara, tepatnya timur laut dari Arab Saudi. Ada juga yang menyebutkan Bukit Tur yang di daerah Palestina. Ada juga menyebutkan Bukit Tur yang ada di Yordania. Hal ini disebabkan karena banyak sekali nama bukit dengan nama Tur. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi jangan berpikir nama Tur itu cuma Bukit Tur Sina yang di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu saja. Ada banyak nama Bukit Tur. Tetapi beberapa ulama lebih condong kepada pendapat bahwa Bukit Tur Sina yang dimaksud adalah bukit yang ada di wilayah Palestina. Karena pembunuhan Dajjal itu adanya di di daerah Palestina. Karena kalau pergi ke Mesir kejauhan. Nah, jadi kemungkinan Bukit Tur Sina yang ada di mana bukitnya saya sendiri juga tidak tahu. Wallahu alam. Nah, tapi para ahli sejarah seperti siapa namanya? Yaqut Al-Hamawi dalam kitab Mu'jamul Buldan sudah menjelaskan Bukit Tur tersebut. Apa yang menyebabkan terkadang bagi kita sulit menandakan suatu nama karena nama itu dikenal dulunya tapi tidak lagi dikenal sekarang. Itu masalahnya. Dulu dikenal, sekarang tidak dikenal. Contoh misalkan begini. Dulu orang nyebut orang-orang Slavik, tahu Slavik? Slavia. Kaum Slavia itu orang-orang Rusia sekarang itu. Nah, kaum Slavik. Itu kaum Slavia itu disebut oleh orang Arab dengan nama Sokolibah. Sekarang kalau kita kasih tahu sama orang Arab apa itu Sokolibah, hampir nggak ada yang tahu. Kecuali yang terpelajar saja. Kenapa tidak tahu? Karena namanya yang dimaksud sama, tetapi penyebutannya sudah berbeda. Sekarang ada juga yang menyebutnya dengan nama Sulaf. Nah, Slavik itu. Jadi hal itulah yang menyebabkan kemudian bukan gunungnya tidak ada, tapi karena penamaan, karena di dua periode yang berbeda, itulah yang menyebabkan kadang kita butuh penelitian lebih lanjut. Baik. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Lalu Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Mengutus di situ artinya mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari tempat pengurungannya. Dikeluarkan oleh Allah. Tadi sudah terkurung, sekarang sudah kebuka. Apa yang mereka lakukan ketika tempat pengurungannya terbuka? Anak ayam. Di pagi hari begitu kita buka kandang, apa yang terjadi? Cepat sekali kan, berlomba-lomba dia keluar dari sangkarnya, kan begitu kan? Begitulah kondisi Ya'juj Ma'juj. Sehingga kemudian Rasulullah menyebutkan wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka dari tempat-tempat yang tinggi itu berjalan dengan cepat. Kalimat yansilun bukan yamshi seperti biasa, tapi bergerak dengan sangat cepat. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini ada ayatnya di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Anbiya ayat 96. Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, hingga tatkala Allah sudah membukakan tempat pengurungan Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka kemudian turun dengan sangat cepat dari tempat yang tinggi. Kenapa disebut tempat yang tinggi? Ada dua maknanya. Satu, karena masyhur disebutkan mereka berada di antara dua gunung. Gunung itu adalah tempat yang tinggi. Maka mustahil mereka dikurung oleh Allah di dalam lautan. Nah, itu maksudnya. Jadi sehingga kita tidak membayangkan mereka dikurung di dalam lautan. Berarti mereka adanya di darat. Itu satu. Yang kedua, kata yang silun itu menunjukkan sesuatu yang dari atas ke bawah pergerakannya cepat apa lambat dibandingkan bawah ke atas. Betul ya? Sehingga penyebutan kata hadab dan yang silun pada ayat itu mempunyai kesesuaian makna. Nah, itu maksudnya. Air kalau kita lempar ke atas itu tidak lebih cepat daripada air yang turun dari atas ke bawah. Kalau orang-orang orang kimia mengatakan ada pengaruh dari tarikan bumi itu ada gravitasi bumi. Sedangkan ke atas tidak punya gravitasinya. Nah, itu diantara yang harus kita pahami. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Terus lantas Ya'juj Ma'juj itu siapa?
Karena ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu bukan orang, tapi sifat. Dia mengatakan sifat perbuatan, dia mengatakan sifat keadaan, dia menukilkan itu Amerika, dia mengatakan itu Illuminati, macam-macam lah. Seperti kisah Dajjal sebelumnya lah. Ya kan? Pemahaman-pemahaman seperti itu tidak pernah kita dengar sebelumnya. Pemahaman itu baru muncul ya belakangan ini saja. Tidak pernah ada sebelumnya. Para ulama tafsir, semua kitab apapun yang kita buka, semua mengindikasi bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah manusia. Bukan sifat. Manusia. Manusia seperti kita. Nah pertanyaannya, kalau mereka manusia, berarti mereka punya bapak dong. Iya kan? Gak mungkin ada anak tiba-tiba jadi anak, orang tuanya tidak diketahui. Begitu ya? Gak mungkin. Mesti punya bapak, punya ibu. Ya kan? Nah, oke. Nah, itu satu pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan yang kedua, sering gak nonton film-film Hollywood itu? Kayak The Lord of the Ring. Tahu The Lord of the Ring? Yang cerita tentang orc gitu. Orc itu. Walaupun itu sebenarnya tokoh mitologis yang ada di film saja, kayak Batman, Superman ya. Mau dicari di dalam nyata sampai mati nggak dapat, ya kan? Tokoh mitologis. Tetapi karena ini film, orang membayangkan bahwa Ya'juj Ma'juj itu ya seperti mereka, karena orang-orang Orc ini kan juga tinggal di bawah gunung tuh kadang-kadang kan, terkurung kan, sehingga ada orang membayangkan ya kayak di film The Lord of the Ring itu wajahnya miring gitu kan, mata satu ada satu nggak ada, perangainya bengis, suka berkelahi, suka membunuh gitu kan. Nah, jadi orang membayangkan seperti itu. Nah, pertanyaan kedua itu adalah apa bentuk daripada Ya'juj Ma'juj? Apa benar Ya'juj Ma'juj begitu bentuknya? Kayak orc yang ada di film-film Hollywood itu. Nah, kalau kalian ketik Ya'juj Ma'juj di Google itu banyak sekali gambar-gambar yang aneh itu. Ya, oke, nggak boleh belajar sama Google itu masalahnya. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, atau jangan-jangan mereka bukan dari kalangan, bukan manusia, bukan sifat, tapi jin. Atau jangan-jangan jin. Yang buktinya nggak kelihatan kan mereka sekarang. Ya nanti kelihatannya nanti, sekarang nggak kelihatan. Atau jangan-jangan begitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang penuh misteri. Suka atau tidak suka, kalau kita membicarakan Ya'juj Ma'juj selintas ya, di pikiran kita, itu akan muncul. Akan terlintas di pikiran kita pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan dibutuhkan jawaban. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita harus paham dulu asal kata dari Ya'juj Ma'juj atau akar katanya. Itu yang harus kita pahami terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Saya jelaskan secara singkat, tapi yang singkat ini insya Allah padat ilmunya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Apa ini? Yaitu Ya'juj Ma'juj itu ada dua pendapat di dalam kitab para ulama. Pendapat pertama mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu bukan bahasa Arab. Berasal dari bahasa A'jam. Yang dimaksud A'jam itu non-Arab. Nah, kenapa muncul pendapat seperti itu? Di semua agama samawi, Islam, Kristen, Nasrani ya, dan Yahudi itu percaya adanya Ya'juj Ma'juj. Semua. Di istilah di kitab-kitab Ahlul Kitab itu disebut dengan Gog and Magog. Pernah dengar Gog Magog itu? Gak pernah dengar Gog Magog? Gak pernah dengar Gog Magog? Nggak ngaji itu tuh. Nggak ada pengajian ya. Gak pernah ikut pengajian saat itu. Mu'alaf ikut pengajiannya langsung di Islam. Belajar Bible-nya mulai di sini. Gog Magog. Nah, Gog Magog ini oleh Al-Qasimi, dinukilkan oleh Said Hawa dalam kitab Al-Asas fi Sunnah wa Fiqhiyah, itu disebut orang Arab karena tidak menggunakan kata G, ada huruf G kan, lalu diganti dengan huruf Qaf. Kuk wa ma kuk. Ada juga menyebutnya akuk wa ma kuk.
Gog Magog gitu. Semuanya makhluk dipahami sebagai makhluk yang belum muncul dan akan muncul di akhir zaman, kerjanya membunuh sama-sama tuh. Cuma mereka tidak memahaminya bahwa yang mengurungnya adalah Zulkarnain seperti kita. Itu satu. Karena ada pemahaman ini dari semua ahlul kitab lalu menyebar ke semua bangsa, maka ada pendapat dari kalangan ulama Islam bahwa kalimat Ya'jud Ma'jud itu bukan kalimat Arab, tapi berasal dari kalimat not Arab. Tapi jadi masalah, ada masalah serius. Karena di surah Yusuf Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam bentuk berbahasa Arab agar kalian berakal. Di surah Az-Zukhruf, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran agar kalian dalam berbahasa Arab agar kalian berpikir. Pertanyaannya, kalau bahasa Arab diturunkan, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, lah kenapa ada Ya'jud Ma'jud di dalamnya yang bahasanya bukan non-Arab? Itu pertanyaannya itu kan? Jadi masalah. Karena ini ada pendapatnya nih. Bahkan Ibnu Hajar menyampaikan ini pendapat yang paling masyhur, yang paling mayoritas, jumhur. Jumhur ulama berpendapat itu Ya'jud Ma'jud bukan bahasa Arab, itu bahasa A'jam, non-Arab. Jawaban yang kita berikan begini. Yang dimaksud dengan bahasa Arab adalah semua kata yang sudah diinventarisir dan dipahami oleh setiap orang Arab di masa itu saat Al-Quran diturunkan. Termasuk kata Israel itu. Kullu ta'ami kana halal li bani Israel. Israel itu bukan bahasa Arab. Bahasa yang diambil dari bahasa Ibrani karena rumputnya sama itu. Israel artinya Abdullah. Kan bukan bahasa Arab itu artinya. Iya dah. Isra itu Abdun. El Tuhan. Jadi Israel kalau diterjemahkan ke bahasa Arab jadinya Abdullah. Jadi Abdullah itu laqab untuk Nabi Yaqub alaihi salam. Nah kan ada bahasa Ibraninya itu kan juga bukan bahasa Arab itu. Ya. Jadi tapi orang Arab ketika mendengar istilah itu mereka sudah menggunakan dan sudah paham. Israel, Ya'jud Ma'jud sudah paham. Mana dalilnya? Ketika Rasulullah cerita tentang Ya'jud Ma'jud, ada satu pun sahabat bertanya, Rasulullah, Ya'jud Ma'jud itu apa? Ada yang bertanya. Kenapa tidak bertanya? Karena mereka sudah paham. Orang-orang sudah tahu, sudah mendengar. Bahkan disebutkan oleh Al-Qasimi, orang-orang Arab itu percaya ada sekelompok orang yang dikurung di daerah Dagestan. Dagestan itu di mana? Rusia, tempat kampungnya Habib Nurmagomedov. Yang dikurung di situ, yang disebut dan diyakini oleh orang Arab sebagai Jabal Qaf. Pernah dengar Jabal Qaf? Gunung Qaf pernah dengar ya? Nah, kaum itu disebut dengan Akuk wa Makuk, Ya'jud wa Ma'jud. Jadi orang Arab sudah tahu. Sebelum Al-Quran turun, orang Arab sudah punya pemahaman itu, sudah punya informasi itu. Maka ketika turun ayat hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, orang Arab nggak lagi bertanya karena mereka sudah paham dan itu sudah digunakan dalam bahasa Arab. Jadi setiap yang sudah digunakan sebagai bahasa Arab dan dipahami oleh orang Arab sudah dipandang sebagai bagian dari kearaban. Sehingga dengan jawaban itu selesailah kontradiksi tadi. Paham ya? Terkait dengan pendapat yang pertama. Nah, dan pendapat pertama ini penting. Ini baru pendapat pertama, belum ke pendapat kedua. Pendapat pertama ini penting. Kenapa penting pendapat pertama ini? Karena cara baca Ya'jud Ma'jud itu berbeda-beda. Setidaknya kata Ibnu Hajar ada 3 cara baca Ya'jud Ma'jud. Pertama itu bacaan riwayat Hafs an Asim. Riwayat Hafs dari Asim. Itu riwayat yang dibaca oleh orang Indonesia dengan membaca menggunakan hamzah yang berharakat sukun. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Itu cara bacanya. Tapi kata Ibnu Hajar ada juga yang membaca dengan hamzah yang dihilangkan. Sehingga yang tersisa hanya alif. Sehingga dibaca hatta idza futihat
Yajuju wa Majuju. Yang ketiga, riwayatnya Imam Al-Ajjaj. Imam Al-Ajjaj dan anaknya yang bernama Rub'ah itu mengganti huruf ya dengan huruf alif. Sehingga bacaannya hatta idza futihat ajuju wa majuju. Iya-nya diganti dengan alif. Ya ada 3 cara baca. Tapi jangan dipakai karena harus belajar dulu qiraatnya. Pakai saja Ya'juj wa Ma'juj seperti qiraahnya Hasim, karena itu yang kita pelajari di Indonesia. Nah, tapi kalau mendengar ada orang baca begitu jangan disalah, karena itu pentingnya ilmu itu di situ. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu berasal dari bahasa Arab. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Pendapat mereka terbagi kepada 4 kelompok. Assalamualaikum. Ada 4 kelompok daripada para ulama ini ketika menjelaskan akar kata Ya'juj dan Ma'juj dalam bahasa Arab. Pendapat pertama mengatakan berasal dari kata ajijun. Ada tuh di slide, coba dilihat. Biasa dipakai oleh orang Arab untuk menyebut ajijun nar. Ajij itu artinya api yang sangat panas. Api yang sangat panasnya luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya apa korelasinya Ya'juj Ma'juj dengan api yang sangat panas, kan begitu kan dari sisi bahasa kan? Kalau kita kembali kepada cerita Dajjal sebagai fitnah dan Ya'juj Ma'juj sebagai fitnah, kita percaya dan yakin bahwa kedua-duanya adalah tapi ada perbedaan. Dajjal fitnahnya itu pada keimanan. Sedangkan Ya'juj Ma'juj fitnahnya pada kematian. Dajjal kalau datang itu nggak bunuh orang. Dia memurtadkan orang. Yang dibunuhkan cuma orang tertentu saja oleh dia. Tapi kalau Ya'juj Ma'juj, siapapun yang dia temui bukan dari kalangan mereka dibunuh. Laki, perempuan, tua, muda, anak kecil, dia tidak perlu dia bunuh semua. Dia ingin menguasai dunia. Kematian fitnahnya. Makanya kenapa disuruh asingkan Nabi Yullah Isa oleh Allah ke Bukit Tursina, beliau dan para pengikutnya. Bisa paham ya? Nah, orang yang bengis seperti itu kan darahnya panas, seperti api ya. Makanya orang kalau cepat sekali tersinggung, cepat sekali marah itu panas darahnya itu. Harus banyak-banyak minum es. Minum es. Kita minum kopi dulu tapi nggak ada esnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, itu korelasinya. Sudah ketemu korelasinya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj berasal dari kata ajjah. Ajjah itu artinya percampuran dan panas yang luar biasa. Kayak mungkin kan sesuatu yang panas kalau tidak ada terjadinya percampuran terhadap sesuatu kan. Biasa kalau ada percampuran panasnya semakin meninggi. Nah itu korelasinya sama dengan pendapat yang kedua, hanya beda akar katanya saja. Pendapat yang ketiga mengatakan berasal dari kata ajjun. Ajjun itu artinya orang, pasukan atau kelompok yang bergerak dengan sangat cepat. Itu dalam bahasa Arab. Dan ini sesuai dengan firman Allah, wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka dari tempat-tempat yang tinggi bergerak dengan sangat cepat. Ketemukan korelasinya? Yang terakhir menyebutkan bahwa berasal dari kata ajaj. Ajaj itu sendiri di dalam bahasa Arab artinya air yang sangat asin. Sangat asin. Nah pertanyaannya, kalau disebut air sangat asin itu di dunia ini apa? Air laut. Ada air lain lagi. Baca surat Al-Kahfi. Ketika cerita tentang Ya'juj Ma'juj yang jadi pertimbangan daripada Zulkarnain, itu kan laut kan?
datang ke tempat yang menghadap laut, yang membelakangi matahari, tapi kemudian membelakangi matahari, menghadap matahari, dan sampai ke satu tempat yang tidak sampai sinar matahari, dan sampai melihat matahari tenggelam di dalam laut. Iya kan? Sampai disebut kalimatnya ainun hami'ah, air yang berlumpur. Nanti kita akan bahas terkait dengan tafsir surah Al-Kahfi. Nanti kita akan belajar surah Al-Kahfi dan tafsir surat Al-Isra di akhir pembahasan setelah selesai Ya'juj Ma'juj. Tafsir surah Al-Isra berkaitan dengan Yahudi, Al-Kahfi berkaitan dengan Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Nanti juga akan kita bahas siapa Zulkarnain itu, karena ada yang bilang Zulkarnain itu Hermes. Tahu Hermes ya? Dewa mitologi Yunani. Ada juga yang mengatakan Iskandar, ada juga yang mengatakan Alexander the Great, ada juga yang mengatakan Cyrus Persia. Pernah dengar? Nggak pernah dengar ya? Banyak, jangan banyak main game. Banyak baca buku. Kalau Cyrus nggak tahu bahaya nih. Sejarah itu penting. Nah, kenapa? Karena nanti berhubungan dengan sejarah Bani Israel. Karena Cyrus itu salah satu orang yang membuat orang-orang Bani Israel yang sudah lari keluar dari Palestina itu kembali lagi ke Palestina. Masa itu ya, masa itu. Nah, itu perlu tahu. Tapi nanti kita bahas nanti pada saat penafsiran ya, nggak jangan sekarang. Kalau sekarang nanti putus Ya'juj Ma'jujnya. Kita bahas di akhir saja. Sampai mana tadi? Air asin tadi ya, air asin. Nah, jadi penyebutan asal akar kata Ya'juj Ma'juj dari ajad, maka korelasinya terkait dengan cerita surah Al-Kahfi yang ada penyebutan dan penjelasan tentang laut yang ditemui oleh Zulkarnain, sampai kemudian Zulkarnain menemukan sebuah jalan yang diapit oleh dua gunung, di mana disitulah Zulkarnain bertemu dengan sebuah penduduk, sebuah kaum yang mengadu kepada Zulkarnain bahwa di balik bukit tersebut ada kaum yang suka mengganggu mereka, merusak, membunuh, terutama penghasilan mereka sering dirampok. Lalu Zulkarnain membuat sebuah tembok besi yang disebut di dalam surah Al-Kahfi dengan nama As-Saddain. Saddun artinya satu penghalang. Saddun. Tapi di dalam surah Al-Kahfi disebut Saddain, dua penghalang. Maksud dua penghalang, pintu yang diapit oleh dua penghalang lainnya. Apa dua penghalang lainnya? Gunung di sebelah kanan dan sebelah kiri, yang menyebabkan orang tidak bisa melewati wilayah di balik gunung kecuali melalui jalan sempit yang ditutup tersebut oleh Zulkarnain. Ketika sudah ditutup, tidak ada lagi jalan tembus, maka disebut Saddain. Oh ya, nah, itu tafsirnya sekilas tentang Al-Kahfi. Nanti kita belajar lebih jauh. Nah, dari sini kita tahu bahwa bagaimana mungkin Zulkarnain kemudian mengurung sifat dengan tembok besi. Karena kan dia mengatakan tadi bahwa Ya'juj Ma'juj adalah sifat. Gimana cara mengurung sifat pakai tembok besi? Gimana caranya? Saya juga nggak paham. Ini menunjukkan lagi kembali ke pertanyaan awal, ya, untuk menjawab pertanyaan awal, bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukan sifat, tetapi manusia, juga bukan jin. Kenapa? Karena yang mengadu kepada Zulkarnain kaum yang ada di bukit yang sering diganggu itu. Maka mereka melihat jin tiap hari. Kan nggak mungkin dua alam yang terpisah. Mesti orang yang mengganggu itu adalah manusia. Maka Ya'juj Ma'juj itu manusia, jin atau sifat? Selesai. Ini pemahaman dari dulu sampai sekarang. Jika kita mendengar ada yang menceritakan jin dan menceritakan sifat, itu pembahasan yang tidak ada dasarnya. Sudah dipahami ya? Itu terkait akar kata. Maka kita sudah paham sekarang
bahwa Ya'jud Ma'jud itu adalah manusia, bukan jin, bukan sifat. Kembali ke pertanyaan awal. Kalau manusia berarti punya ayah dan ibunya dong. Siapa ayah ibu Ya'jud dan Ma'jud? Allahu Akbar. Baik. Untuk menjawab pertanyaan itu, Ibnu Katsir mengatakan begini. Ibnu Katsir punya kitab namanya An-Nihayatu fil Fitani wal Malahim. Kata Ibnu Katsir, ada yang mengatakan. Nah, ini ada yang mengatakan ya, ada pendapat yang mengatakan, kata Ibnu Katsir, bahwa Ya'jud Ma'jud itu berasal dari Nabi Adam tapi bukan berasal dari Siti Hawa. Keturunan Adam tapi bukan dari Siti Hawa. Ada yang mengatakan. Nah, bagaimana mereka jadi? Maaf sekali. Ini mungkin tak layak dibicarakan karena ini berhubungan dengan Nabi kan, tapi ini perlu disampaikan supaya orang tidak salah paham karena ada pendapat ini, ada riwayat yang salah ini yang dinukilkan. Pada suatu malam Nabi Adam bermimpi ihtilam, dibasah. Air maninya jatuh ke atas tanah. Lalu dari situlah Allah menciptakan Ya'jud dan Ma'jud. Itulah yang dimaksud berasal dari Nabi Adam, bukan berasal dari Siti Hawa. Dari ceritanya saja sudah seperti dongeng. Betul nggak? Tanpa perlu kita kaji riwayatnya sahih apa tidak. Dari ceritanya aja udah jelas itu, kayak dongeng. Kata Ibnu Katsir, tidak ada satupun riwayat yang benar terkait dengan hal ini. Yang benar, kata beliau, Ya'jud Ma'jud itu berasal dari Nabi Nuh alaihi salam. Dari anaknya yang bernama Yafith bin Nuh. Yafith bin Nuh. Sedangkan Nabi Nuh itu berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka mesti Ya'jud Ma'jud itu berasal dari Nabi Adam dan Siti. Selesai. Itulah ayahnya itu. Itu kan ayah yang pertama, Ustaz. Ayah yang di atas yang mana saya tahu, yang saya nggak pernah datang ke tempat Ya'jud Ma'jud. Nantilah kalau saya udah pergi ke gunung yang dikurung Zulkarnain itu, saya keluar nanti saya kasih tahu. Sekarang saya belum bisa saya kasih tahu. Tapi kita tahu dasar genealoginya, nasab keturunannya kemana. Nah, dari mana itu berasal? Begini cara memahaminya. Kalau kita baca surat Al-Isra dari ayat pertama, Allah cerita tentang apa? Hah? Apa itu namanya? Mana ada Isra Mi'raj? Isra saja. Nggak ada Mi'raj di situ. Ayat pertama tidak menceritakan tentang Mi'raj, tapi yang menceritakan tentang Isra saja. Jadi bukan Isra Mi'raj, karena ayat itu nggak cerita tentang naik ke atas kan? Cerita perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Mi'raj kan dari Masjidil Aqsa ke bertemu dengan Allah, bukan Sidratul Muntaha. Itu yang sering disebut tuh perjalanan dari ke Sidratul Muntaha itu salah, nggak benar. Karena Allah tidak bertempat di Sidratul Muntaha. Yang benar adalah menghadap Allah. Di mana hanya Allah yang tahu. Bukan di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tempat malaikat Jibril berhenti, tidak bisa lagi berangkat naik ke atas. Saya berhenti di Sidratul Muntaha. Jadi penyebutan Mi'raj itu berangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu salah. Itu penyebutan yang salah. Kita lanjutkan. Kenapa disebut Isra saja nggak nyebut Mi'raj? Karena teman-teman boleh tuh lihat, buka Al-Qur'annya biar paham kaitan antara ayat dengan ayat. Kenapa disebut Isra saja? Karena penekanannya adalah Baitul Maqdis. Itu penekanannya Baitul Maqdis. Salah satu inti dari ayat itu selain Isra-nya dan kebesaran Allah, inti lainnya adalah Baitul. Dari mana kita tahu? Ayat yang selanjutnya. Coba lihat ayat selanjutnya. Cerita tentang Nabiullah Musa yang diberikan kitab Taurat. Apa hubungannya Rasulullah Isra Mi'raj? Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Apa hubungannya? Allah sedang menceritakan bahwa Bani Israel itu adanya di Baitul Maqdis. Tapi dengan catatan. Apa catatannya?
jika mereka taat kepada Nabiullah Musa dan kitab Taurat yang diturunkan kepada beliau. Kalau tidak, maka Baitul Maqdis itu dicabut oleh Allah. Makanya kan diberikan kepada mereka, tapi kemudian dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena mereka nggak mau masuk kan? Mengatakan, udah Musa, kau aja lah berangkat sama Tuhanmu berperang sama orang Kanaan, penduduk asli dari Palestina. Kalau kalian menang, nanti kami nyusul. Kalau nggak menang, kami lari. Kan begitu kan? Kata orang Bani Israel. Saking nggak taatnya ke Allah. Yang menariknya ayat ketiga. Jelas cerita Nabi Musa, cerita Nabi Nuh. Jauh sekali larinya. Apa hubungannya? Allah sedang menceritakan asal mula manusia. Asal mula manusia. Kita tahu bahwa asal mula manusia itu dari Nabiullah Adam. Tapi kan anak keturunannya habis kan? Ketika terjadinya banjir bandang yang gak pernah ada di dunia. Habis semuanya. Makanya kemudian Nabi Nuh alaihissalam disebut dengan bapak kedua. Karena semua yang ada sekarang itu semua berasal dari keturunannya Nabi Nuh, dan Nabi Nuh berasal dari Nabi. Begitu cara. Al-Abul Awwal, Abul Bashar, sedangkan Nabi Nuh Abul Bashar Tsani, ayah manusia yang kedua. Di dalam kitab tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari ada dua riwayat dari Ibnu Humaid yang dinukilkan oleh beliau. Ada dua riwayat. Yang pertama, riwayat yang menyebutkan bahwa anak Nabi Nuh yang ada di dalam bahteranya Nabi Nuh itu ada 3 orang bersama dengan istri-istrinya. Di semua buah istri itu. Ditambah Nabi Nuh dan istri Nabi Nuh. Riwayat satu lagi menyebutkan yang ada di dalam bahtera itu 3 anak Nabi Nuh beserta dengan istrinya ditambah Nabi Nuh. Tanpa penyebutan istri, karena istrinya dipandang sebagai istri yang durhaka. Sudah. Yang menariknya ada riwayat yang dinukilkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang menyebutkan anak Nabi Nuh yang ada di dalam perahu itu 4 orang, bukan 3. Tadi 3 kan? Tapi ini 4. Siapa yang 3 itu? Yang 3 dulu. Yang 3 itu Sam, Ham, Yafid. 3. Siapa yang satu lagi yang dinukilkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti? Namanya Kush. Tetapi para ahli sejarah membantah riwayat ini, menyebutkan Kush ini bukan anaknya Nabi Nuh, tapi cucunya Nabi Nuh. Anaknya tetap 3. Jadi perdebatannya panjang sekali nih terkait dengan ini. Yang masyhur anak Nabi Nuh itu ada 4. Ada berapa? 4. Ham, Sam, Yafith, satu lagi Yam. Ham, Sam, Ham, Yafith, Yam. Yam ini dalam bahasa orang-orang ahlul kitab disebut dengan Kan'an. Jadi Kan'an itu bahasa ahlul kitab. Makanya harus paham tuh dasarnya. Dari mana muncul kata Kan'an itu? Orang Arab menyebutnya Yam. Sama kayak Bunyamin itu. Nabi Yusuf, kemudian ada Benyamin, kan itu kan? Dari ibu yang kedua, Rahel. Jadi Nabi Yakub itu punya istri adik kakak kandung. Kakak sulung namanya Laya. Adiknya yang kemudian diperistrikan juga namanya Rahel. Jadi Nabi Yakub datang kepada paman dari ibunya, saudara ibu, nikah mas sepupu, minta Rahel untuk jadi istrinya. Nah, dulu berani Nabi Yakub walaupun gak ada duit. Dulu ditanya sama pamannya, apa yang kau punya biar ku nikahkan anakku dengan kau? Kata Nabi Yakub, aku gak punya apa-apa, tapi kalau engkau izinkan aku akan
memberikan waktuku selama 7 tahun mengembalakan kambingmu. Itulah maharnya. Berani sekarang cari mertua yang ada kambing. Begitu mau menikah nggak ada duit, saya akan gembalakan kambing ini 7 tahun, nikahkan anakmu dengan saya. Itu maharnya. Berani nggak? Nggak berani. Bisanya cuma di belakang orang tuanya aja. Aduh, cemen. Laki-laki cemen mah itu mah. Nabi Yakub tidak, gentleman. Yang ini cemen. Nabi Yakub gentleman. Datang. Oke, kalau begitu. Kata pamannya, saya nikahkan kamu sama anak saya. Siapa yang kamu pengen nikah? Si bungsu, adiknya Rahel. Kenapa? Rahel itu lebih cantik. Nah, jadi milih wanita cantik itu tak berdosa. Yang berdosa milih cantik saja, nggak ada agama. Itu yang jadi masalah. Enggak, anaknya Nabi, sepupunya Nabi Yakub ini cantik beragama pula. Kalau milih cantik saja, nah, cuma kan sekarang kita nggak peduli agama, yang penting cantik kan. Padahal tanya sama yang sudah nikah, semua cantik hanya kekal abadi 2 bulan saja. Masuk bulan ketiga hilang cantiknya. Nah kan ketahuan kan? Nah, karena saat itu cinta bukan lagi karena cantik, tapi karena iman. Suami cinta ke istri, istri cinta kepada suami bukan lagi karena cantik dan gantengnya, tapi karena iman. Berapa banyak laki-laki tak punya uang tapi istrinya tetap setia menemani. Berapa banyak wanita yang biasa-biasa tapi suaminya tetap mempertahankan karena akhlaknya. Cantik saja. Banyak tuh cantiknya artis tuh. Dia nikah sebulan dan udah cerai. Karena hanya modal cantik, tidak modal akhlak, tidak modal agama. Sudah. Ternyata dibuatlah acara di malam hari. Itu ceritanya. Mahar sudah disepakati tadi. Karena mahar boleh dibayar tunai, boleh juga ngutang. Boleh ngutang mahar kalau nikah? Boleh. Nanti saya bayar tahun depan ya Pak mertua. Sekarang cicil dulu. Karena ini cicilnya 7 tahun. Nabi aku cicilnya 7 tahun pakai keringat. Yang menariknya adalah begitu malam harinya dimasukkanlah ke kamarnya Nabi Yakub bukan si adik, si kakak. Ternyata ijab kabulnya dengan si kakak. Nabi Yakub di pagi hari kan kaget. Ini cerita ini ada dalam kitab Tarikh Rusul wal Muluk karangan Ibnu Jarir At-Tabari dan Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir. Nah itu kitabnya tuh. Kalau baca-baca lah. Kaget. Ini yang diminta adik kok dikasih kakak. Kakaknya ini kalau kata Ibnu Katsir wajahnya agak jelek, matanya agak sedikit rabun. Jauh lah sama adiknya. Kaget datang nagih janji. Kata Nabi Yakub kalau dalam redaksinya Ibnu Katsir, lima gharartani. Kenapa kau menipuku wahai paman? Kau janji kasih adik, sekarang kakaknya yang kau kasih. Kata ayah mertuanya Nabi Yakub, namanya Laban. Bukan Laban ya. Kalau Laban susu. Namanya Laban. Nah Laban ini paman Nabi Yakub ya, Nabi Yusuf, Nabi Yakub lalu mengatakan, sejak kapan dalam adat istiadat kita ini adik yang bungsu dinikahkan lebih duluan daripada kakaknya yang sulung? Sejak kapan? Kau ini ingin memberi aib ke keluarga kita wahai Yakub. Kata bawah dia itu. Kan makanya di tempat kita itu kalau kita suka sama si adik, ingin melangkahi si kakak, ada gram emas yang harus dibayar. Betul gak? Kan ada beberapa adat yang seperti itu kan. Nah, adat itu sudah ada dari dulu itu. Sejak Nabi Yakub nggak boleh nikah sama si sulung kalau si bungsu, kalau si sulung belum lewat. Belum dia duluan. Sudah. Kata pamannya gini saja. Tadi kan sudah 7 tahun nih. Sudah 7 tahun nikah. Bukan nikah dulu, tapi ngabdi dulu 7 tahun baru nikah. Kau ngabdi lagi 7 tahun lagi katanya. Nanti baru ku nikahkan sama adik ya. Kata Nabi Yakub, oke.
Karena memang tujuannya adik kan. 14 tahun Nabi Yakub kemudian mengabdikan dirinya kepada pamannya agar bisa menikahi kakak adik. Yang mendapatkan seadik. Jadi cintanya tak bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Gentleman. Si gadis pun siap menunggu. Kenapa? Memang tak punya duit, tetapi istiqomah, orangnya soleh, orangnya baik. Perempuan mana, perempuan solehah mana yang tak suka sama laki-laki soleh? Ya kan? Yang gak suka laki-laki soleh biasanya kan begitu kan? Yang suka sama perempuan yang tak solehah juga laki-laki yang biasanya begitu. Sudah. Apa yang terjadi? Nikahlah dengan Nabi Yakub, adik kakak. Dulu masih boleh, sekarang nggak boleh. Syariat Nabi Yakub boleh, syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Kalau nikah kakak aja nggak boleh ambil adik. Boleh nikah adiknya kalau kakaknya meninggal. Nggak boleh langsung. Dulu boleh. Kakak adik digabung dalam satu pernikahan. Nah, dulu boleh. Sekarang sudah tidak boleh. Intinya, lahirlah anak-anak Nabi Yakub dari Laya. Laya itu walaupun secara fisik tidak cantik, tapi Allah berikan karunia yang banyak. Banyak sekali. 11 orang dikurang 4 berarti tinggal berapa? 7 ya. 7 orang itu semuanya berasal dari Laya, si kakak. 7 orang. 4 berasal 2 dari pembantunya Laya, karena setiap anak perempuannya dikasih pembantu oleh ayahnya. Lalu dihadiahkan ayahnya, pembantunya lagi kepada Nabi Yakub, dinikahi lagi oleh Nabi Yakub. Jadi 4 istrinya itu. Ada lah istri ngasih pembantunya itu suaminya itu. Ada dulu Nabi Yakub tuh. Dari pembantunya Laya dapat 2, dari pembantunya Rahel dapat 2. Udah berapa tuh? 11. Tinggal 2 lagi. Rahel nggak punya anak. Minta tolong ke Allah. Ya Allah, aku nih nggak, orangnya cantik tapi nggak ada nggak ada anak, nggak ada legacy. Minta doa kepada Allah supaya dikasih yang soleh segala macam. Dikasihlah Yusuf alaihissalam. Cantik, rupawan meskipun datang belakangan. Dan diangkat oleh Allah sebagai nabi dari Rahel. Kembalinya ke ke wilayah Palestina, kembali lahirlah Benyamin, adiknya Yusuf alaihissalam, dari ibunya Rahel. Nah, pertanyaannya, siapa Benyamin itu? Dari mana kata Benyamin itu muncul? Kita kan sering sebut ya Benyamin, Kanaan tadi ya. Benyamin itu bahasa ahlul kitab. Orang Arab menyebutnya apa? Syaddad. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu kan? Benyamin itu dalam literatur Islam disebut bukan Bunyamin tapi Syaddad. Tetapi kata Bunyamin diambil dari bahasa ahlul kitab meskipun ada di kitab-kitabnya para ulama. Boleh tidak Ustaz? Boleh kalau dalam bahasa saja, bahasa nama saja tidak masalah. Tidak dosa. Boleh nggak nyebut anak Nabi Yakub itu Benyamin? Boleh. Tapi juga harus tahu, orang Arab menyebutnya Syaddad. Anak Nabi Nuh, Ham, Sam, Yafith dan Kan'an. Orang Arab menyebut Kan'am ini dengan Yam. Nah, ini kan jarang sekarang orang paham kan? Kenapa? Karena tidak ada ilmu ini di Facebook, nggak ada. Tapi insya Allah mulai malam ini sudah ada di YouTube. Baik. Ada riwayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Hakim dari riwayatnya Sa'id bin Al-Musayyab. Siapa Sa'id bin Al-Musayyab? Tabi'in. Kalau kita belajar ilmu hadis, hadis dari sisi periwayatannya sampai ke Rasulullah ataupun tidak dibagi 3. Dibagi berapa? 3.
Kalau periwayatannya sampai ke Rasulullah disebut dengan hadis marfu. Hadis marfu. Misalkan Rasulullah bersabda begini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihatku salat. Begitu dilihat sanadnya, orang yang meriwayatkan hadis sampai ke Rasulullah, itu disebut hadis marfu. Ada hadis yang disebut dengan hadis mauquf. Hadis mauquf itu periwayatannya hanya sampai ke sahabat, perkataan sahabat atau perbuatan sahabat Nabi. Itu disebut hadis mauquf. Nabinya tidak terlibat dalam riwayat itu. Yang ketiga ada hadis namanya hadis maqtu. Itu hadis atau riwayat yang hanya sampai kepada tabi'in. Tidak melibatkan sahabat, tidak melibatkan Rasulullah. Anda harus tahu. Itu belajar kalau di pesantren kelas 1 pesantren. Tapi banyak orang sudah punya anak yang sudah sampai kelas 6, dia nggak tahu pembagian itu. Padahal itu paling mendasar dalam ilmu hadis. Kenapa? Karena ilmu hadis salah satu ilmu yang sepertinya sudah diambang pintu diangkat oleh Allah di masyarakat. Kecuali memang berada di bangku pendidikan agama secara khusus seperti di pesantren. Kalau di SMP di sanawiyah segala macam belum tentu orang tahu itu. Juga nggak pernah diajarkan. Kalau di pesantren masih ada. Kata Sa'id bin Al-Musayyab terkait dengan Ya'jud dan Ma'jud. Kata beliau, walada Nuhun alaihi salatu wassalamu thalathatan. Nabi Nuh melahirkan 3 orang anak. Sam wa Ham wa Yafith. Sam dan Ham dan Yafith. Kenapa Yam tidak disebut atau Kan'an tadi? Karena sudah meninggal. Kapan meninggalnya? Ketika terjadi banjir bandang. Dia tidak mau ikut naik. Dia meninggal. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Maka yang tersisa hanya 3 orang saja. Fawalada Samul Araba wa Farisa wa Rum. Wa fi kulli haula'i khair. Sam itu melahirkan bangsa Arab, bangsa Persia, dan bangsa Romawi. Itu Sam. Nabi Nuh punya anak Sam bin Nuh. Sam punya anak melahirkan bangsa Arab, Persia, Romawi. Jadi Persia, Romawi dengan Arab itu satu nasab itu. Ke Sam. Wa walada Hamus Sudana wal Barbara wal Qibta. Ham melahirkan orang-orang Sudan. Sudan itu bukan Sudan sekarang, maksudnya orang Afrika yang kulit-kulit hitam itu. Itu dari Ham. Nah, orang-orang kulit hitam itu berasal dari Ham. Kayak orang Afrika tuh, mau dia orang Nigeria, Kamerun, segala macam penyebutan Sudan itu karena orang Arab menyebut orang kulit hitam itu dengan sebutan Sudan atau Habashi. Hitam itu saat itu. Paham ya? Yang kedua orang Barbar. Barbar ini penduduk asli wilayah Afrika Utara. Biasa disebut dengan Berber. Kalau dalam bahasa Latin ya, Berber. Atau disebut Al-Barbari, itu orang yang menghuni wilayah Afrika Utara seperti Tunis, Maroko, Jazair. Nah, kalau yang sekarang orang Arab. Ya kan? Ini orang dulu. Yang ketiga, Koptik. Koptik itu adalah orang-orang yang ada di Mesir. Orang Koptik tuh. Ini kalau kita lihat 3 golongan ini kulit-kulitnya nggak jauh-jauh beda. Itu berasal dari Ham. Sudah. Kemudian Yafith itu melahirkan wa walada Yafithu Turka was-Saqalibah wa Ya'juj wa Ma'juj. Yafith itu melahirkan Turki. Nah, bangsa Turki itu. Kemudian Saqalibah. Saqalibah ini suku atau etnis Slavik tadi, Slavia. Ya, Ma'juj jelas. Slavia itu orang-orang etno Eropa berada
masih terjadi perdebatan hangat di kalangan sejarawan dari mana mereka berasal. Ada yang menyebut asalnya dari Polandia dan Ceko. Ada yang menyebutkan dari Jerman. Macam-macam. Orang Slavik itu hari ini di Rusia, Polandia, Cekoslowakia. Lihat tuh, Belarusia, Bosnia, Kroasia, apalagi Serbia. Lihat tuh wajahnya tuh mirip-mirip tuh. Wajahnya mirip-mirip. Kulitnya putih bersih, kemudian tinggi-tinggi, rambutnya lurus. Ya kan Slavik begitu kan? Tipikal-tipikal orang Slavik itu. Itu sama itu semuanya. Orang Slavik. Nah, orang Slavik ini kalau sekarang tuh ada 3 agama besar di Slavia itu. Ada Ortodok Timur, itu yang biasa dianut oleh Serbia dan Rusia, termasuk Ukraina. Ukraina tuh Ortodok Timur juga, walaupun presidennya sekarang Yahudi. Siapa tuh? Pemain pelawak itu siapa namanya? Zelensky, kan pelawak dia sebelumnya kan? Jadi presiden. Zelensky itu kan? Itu dia Yahudi. Mereka dasarnya adalah, mayoritasnya adalah Ortodok Timur, kekristenannya. Yang kedua, Katolik. Mana contohnya? Kroasia. Kroasia itu Katolik. Ada juga Islam. Mana contoh Islam? Bosnia, Albania. Nah, itu kan Islam kan? Apa lagi? Ceknya, Belarusia, enggak semua ya. Mayoritas ya. Oh, Belarusia mayoritas Muslim ya. Subhanallah. Kemudian etnis-etnis kayak Dagestan atau apalagi Gorani kalau saya nggak salah itu, yang berada di wilayah dekat dengan pegunungan Kaukasus itu juga Muslim. Jadi ada banyak. Biasanya yang Muslim ini lebih dekat dengan rumpun Turki karena rumpun Turki mayoritasnya Muslim. Jadi Turki mayoritasnya Muslim. Slavia ada Ortodok Timur, ada Katolik, ada Islam. Ya'jud Ma'jud itu nggak ada agamanya. Semuanya berasal dari Yafith. Jadi dari 3 keturunan Yafith ini, Turki yang paling menjanjikan. Punya kerajaan besar, pernah bikin sejarah luar biasa di dunia, ya, dibanding 2 lainnya. Slavik sendiri ya sekarang masih punya nama lah di dunia. Ya, buktinya kan masih ada Rusia kan? Masih ada Rusia. Kalau Ya'jud Ma'jud ini justru perusak. Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi mayoritas para ulama sepakat dengan riwayat Ibnu Musayyab ini. Walaupun ada juga yang mengatakan ini lemah. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ya'jud Ma'jud itu satu keturunan dengan Slavik dan Turki. Berbeda dengan Arab, Persia, dan Romawi, itu merupakan satu ayah. Nah, jadi dulu ketika perang Arab, Persia, Romawi itu kan pernah ya memerangi Persia dan Romawi, itu satu ayah tuh dari Sam. Dari Sam itu. Cuma yang duanya sudah jarinya jauh sekali. Persia nyembah api malah kan. Kalau Romawi malah menyembah kekristenan yang sudah diwesternisasi. Hanya Arab yang dipimpin oleh Rasulullah saja yang masih ini. Tapi kebanyakan Arab juga sudah bersifat pagan, nyembah patung. Kan begitu kan? Sampai datangnya Rasulullah SAW. Nah, ada sebuah hadis yang penting untuk disebutkan supaya kita paham bahwa dari sini Ya'jud Ma'jud itu bukan sifat, bukan juga jin, tapi melainkan manusia. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari periwayatan As-Suddi yang mengatakan begini. At-Turku sariyatun min saraya Ya'juj wa Ma'juj. Turki itu salah satu kelompok pasukan dari pasukan-pasukannya Ya'juj dan Ma'juj. Kharajat faja'a Dzulqarnain fabana sadda fabaqu kharijan anhu. Sampai kemudian Zulkarnain datang, diberikan penghalang, lalu mereka tidak lagi bisa berinteraksi dengan dunia luar. Yang jadi masalah adalah, berarti orang Turki pernah menjadi tentaranya Ya'juj Ma'juj.
Sekarang pertanyaannya, kok bisa? Nah, ada satu kitab, nama kitabnya Umdatul Qari, ditulis oleh Imam Al-Aini. Imam Al-Aini ini salah satu ulama yang mensyarah kitab Sahih Muslim. Imam Al-Aini menukilkan perkataan Imam As-Suddi yang beliau tulis dalam kitab beliau yang diberi judulnya dengan At-Tabaqat, tingkatan-tingkatan. Disebutkan oleh Imam As-Suddi yang dinukilkan oleh Imam Al-Aini bahwa orang-orang dari Turki itu mereka tinggal di wilayah timur Khurasan. Timur Khurasan itu di sebelah baratnya berbatasan dengan Cina, sebelah selatannya berbatasan dengan India. Sedangkan di sebelah utaranya itu daerah yang sangat subur. Itu kata Imam Al-Aini. Itu orang Turki itu. Berarti yang kita bayangkan apa? Mongolia, Uighur, Kirgistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tantan yang lainnya. Betul kan? Itu Turki. Dari situlah asal mereka, tempat tinggal orang Turki itu. Kalau mereka pernah menjadi pasukannya Ya'juj Ma'juj, berarti Ya'juj Ma'juj nggak jauh-jauh dari situ. Paham maksud saya? Ya kan? Nggak mungkin Ya'juj Ma'jujnya di wilayah Brazil itu, nggak mungkin. Nggak mungkin jauh-jauh dari situ. Dalam bahasa yang lain, mereka adanya di sebelah timur bumi. Paham? Sehingga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bunyinya begini. Ra'sul kufri fil masyriq. Pusat kekufuran itu ada di sebelah timur. Ibnul Malak itu menafsirkan kata puncak kekufuran. Kata beliau yang dimaksud dengan Ra'sul kufri dalam hadis itu Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Berarti Ya'juj Ma'juj adanya di mana? Di timur bumi, bukan utara, bukan selatan, bukan barat. Tapi begini, ketika disebut timur bumi bukan berarti menafikan utara. Karena ketika disebut timur itu menunjukkan lawannya barat. Jadi seakan-akan bumi itu dibelah dua begini. Yang sebelah sini timur, sebelah sini barat. Artinya timur ada utaranya, barat juga ada wilayah utaranya. Paham maksud saya? Nah, jadi tidak menafikan utara dan selatan secara langsung. Hanya kita pahami saja, tidak mungkin ada di wilayah Eropa Barat, Inggris, Spanyol dan lain sebagainya, nggak mungkin di sana. Apalagi ke wilayah Amerika, apalagi di benua Afrika, atau mungkin ke negara-negara Latin, itu mustahil. Paham ya? Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau begitu di mana pastinya Ustaz? Di timur itu kan, timur itu luas sekali Ustaz. Di mana pastinya? Tidak saya jawab dulu, biar gak penasaran. Nanti kita jawab setelah 4 kali pertemuan. Biar penasarannya lama sedikit. Coming soon. Trailer. Nah, itu terkait dengan Ya'juj Ma'juj. Jadi kita ambil kesimpulan dulu sebelum jauh-jauh kita bicara. 1. Ya'juj Ma'juj itu manusia. Berasal dari keturunannya Yafith bin Nuh yang merupakan keturunannya dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu 1. Bukan jin, bukan sifat. Yang kedua, Ya'juj Ma'juj namanya manusia ya seperti kita adanya. Punya 2 mata, hidung dengan 2 lobangnya dan punya mulut. Jadi jangan dibayangkan nih mulutnya di sini misalkan. Enggak. Normal, manusia normal. Yang ketiga, sifatnya itu berbeda dengan keumuman manusia karena mereka bengis, suka merusak dan mengganggu orang lain, yang menyebabkan Zulkarnain kemudian membuat tembok penghalang agar mereka kemudian terputus dengan dunia luar. Tapi Zulkarnain berkata di dalam surah Al-Kahfi, ketika datang waktunya dengan izin Allah, tembok itu akan runtuh. Yang menandakan bahwa Zulkarnain Ya'juj Ma'juj akan keluar dari tempat pengurungan itu di akhir zaman. Sudah dipahami ya? Itu kesimpulan awal yang kita ambil. Sudah dipahami ya? Nah, sekarang
terkait dengan bentuk. Gimana bentuknya? Benar nggak seperti yang digambarkan di internet atau di film-film gitu? Ada satu hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan begini. Rasulullah mengatakan, "Innakum taquluna la adu." Kalian mengatakan bahwa kalian sudah tidak lagi punya musuh. Ini kata Rasulullah. "Wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduwan." Kalian masih saja akan memerangi sebuah musuh. Hatta ya'tiya Ya'juj wa Ma'juj, sampai datangnya Ya'juj Ma'juj. Siapa Ya'juj Ma'juj? Iradul wujuh. Wajahnya lebar. Sigharul uyun, matanya sipit. Wajahnya lebar, mata sipit. Sahbus syi'af, rambutnya terang, menyala. Jadi bukan hitam, rambutnya menyala. Min kulli hadabin yang silun, mereka turun dengan cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Ka'anna wujuhahumul majanul mutraqah, wajah mereka seperti tameng-tameng yang ditambal. Imam Ahmad ketika meriwayatkan ini, meskipun dikritik juga oleh banyak ahli hadis terkait dengan kedudukan hadis ini, tapi hadis ini punya banyak hadis pendukung. Jika kita lihat di dalam hadis Imam Bukhari juga ada sifat yang sama disebutkan oleh Rasulullah untuk orang Turki. Wajahnya lebar, kulitnya tebal seperti tameng. Apa yang dimaksud dengan kulit tebal seperti tameng? Karena wajahnya bundar, dagingnya banyak. Mata sipit itu nggak mesti orang Cina. Karena orang Turki itu banyak kelihatan seperti orang Cina. Mana contohnya? Mongolia. Mana lagi? Pernah lihat orang-orang asli Uzbekistan itu? Uzbekistan tuh matanya sipit loh. Sekilas kita lihat tuh kayak orang Cina. Itu Uzbekistan itu. Jadi ada kemiripan antara Turki dengan Ya'juj Ma'juj. Dan itu menjadi masuk akal karena mereka berasal dari ayah yang sama, yaitu Yafith. Pertanyaannya lagi, kita kembali ke pertanyaan awal. Kalaulah sifat, bagaimana ada ciri-ciri bentuk wajahnya? Ya dong? Maka dari sini kita kemudian menambah yakin dengan hadis-hadis Rasulullah ini bahwa Ya'juj Ma'juj adalah manusia. Clear ya? Nah, inilah bentuk-bentuk daripada Ya'juj dan Ma'juj nanti. Sudah jam 11 sampai lewat 15. Satu pembahasan lagi. Pertanyaannya sekarang, di manakah Ya'juj Ma'juj itu dikurung? Nah, lanjut saja. Lanjut. Terus. Nah, di mana Ya'juj Ma'juj dikurung? Ada 3 analisa yang di sini akan kami nukilkan, di mana 3 analisa ini hampir rata-rata ada perbedaan tapi juga ada kesamaan. Satu dari Abdullah Syarbaji. Abdullah Syarbaji ini adalah seorang penulis yang berasal dari Yordania. Dia punya satu buku namanya Ayyu baladin huwa mautinu Ya'juj wa Ma'juj. Judul itu diambil dari tulisan pentingnya lain, yaitu Rihlah Dzulqarnain ilal Masyriq, perjalanan Dzulqarnain ke wilayah timur, itu judulnya. Tapi saya nggak punya bukunya, saya ngambil tulisan bukunya, resensinya itu dari website-website ternama di Arab. Banyak yang memuat. Saya hanya ingin menampilkan adanya perbedaan pendapat. Nah, apa kata Syarbaji? Kata beliau, di sebuah tempat di wilayah Kirgistan. Tahu nggak negara Kirgistan di mana? Tahu Kirgistan? Kirgistan itu kalau kita lihat di peta, sebelah baratnya Uzbekistan, sebelah timurnya Cina. Nah, dia berada pas di antara Cina dan
Uzbekistan tuh Kirgistan. Wajahnya kan agak adalah sipit-sipit gitu kan, orang Kirgistan itu kan. Hah? Korea enggak, Korea jauh lagi. Kenapa Korea? Di wilayah Kirgistan tuh ada sebuah danau, nama danaunya oleh penduduk Kirgistan disebut dengan nama Ishkul. Disebut dengan Ishkul. Ishkul itu artinya air yang terlihat berwarna hitam. Jadi Syarbaji menggunakan satelit untuk melihat wilayah danau tersebut. Ketika dilihat, danau itu bentuknya memang benar seperti mata dan warnanya hitam. Inilah yang disebut Ishkul itu. Danau itu kata dia, itu tidak pernah beku. Meskipun wilayah Kirgistan terkadang itu cuacanya di bawah 20 derajat Celcius, minus 20 derajat. Tapi tidak membuat air danau itu beku saking panasnya. Dia sepertinya sedang menafsirkan surah Al-Kahfi ayat 90 sampai 93. Lalu dia sebutkan di situ, danau tersebut itu dibatasi oleh 2 buah gunung. Satu gunung itu menghadap ke matahari, satu gunung membelakanginya. Orang-orang setempat menyebutnya gunung itu yang membelakangi disebut dengan Terski Alatau. Artinya membelakangi matahari. Sedangkan yang menghadap disebut dengan Kungi Alatau. Itu bahasanya orang Kirgistan. 2 gunung tadi itu. Kata dia itulah Sadden yang dimaksud dalam surah Al-Kahfi itu. Berarti disitulah, di Kirgistan itulah, di tempat itulah Ya'jud Ma'jud dikurung oleh Zulkarnain. Itu kata Syarbaji. Satu, benarkah itu? Hanya Allah yang tahu. Yang kedua, Abul Azad. Tahu nggak siapa Abul Azad nih? Hah? Pernah dengar namanya? Abul Kalam Azad nih. Abu Al-Kalam Azad. Abul Kalam Azad nih Menteri Pendidikan pertama India. Orang Muslim. Teman akrab dengan Mahatma Gandhi. Ketika Mahatma Gandhi tidak mau memerangi Inggris dengan cara mogok makan, beliau nggak mau. Wajib perang. Muslim yang sangat dihargai di India. Beliau bahkan punya tulisan terkait dengan penjelasan Al-Quran. Judulnya Tarjumanul Quran. Karangan beliau tentang Al-Quran. Muslim. Bahkan ada yang menyebutkan pernah memimpin India pada masa genting saat itu. Ini periode modern loh ceritanya. Abu Lazal Kalam. Beliau punya satu buku. Judul buku beliau Wa yas'alunaka 'anil Dzulqarnain. Andil Karnain. Nah itu nama bukunya. Mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Nah itu judul bukunya itu. Buku itu dikutip oleh Said Hawa dalam bukunya yang berjudul Al-Asasu fi Sunnati wa Fiqhiha. Dan Said Hawa mengatakan pandangan Abul Kalam Azad inilah terkait tempat Ya'jud Ma'jud yang paling benar. Kata Said Hawa, bukan kata saya ya. Saya hanya ngutip. Hanya saja masalahnya ada sedikit. Abul Kalam Azad memandang bahwa Zulkarnain itu Cyrus yang di Persia. Karena beliau mengatakan di wilayah pegunungan Kaukasus itu sekarang ditemukan sebuah bangunan berdinding besi. Pernah nggak lihat di YouTube? Ada sebuah dinding besi yang sering ada orang video ini tempat Ya'jud Ma'jud. Kata Abul Kalam Azad, dalam sejarah itu yang bangunnya adalah Cyrus dari Persia. Cyrus itu siapa berarti dalam pandangan beliau? Zulkarnain. Paham ya? Jadi ada perbedaan dengan peneliti yang lain terkait siapa Zulkarnain, tapi tempat yang dituju itu sama. Jadi berbeda dengan pandangan pertama dari Syarbaji tadi yang mengatakan di Kirgistan. Karena ini berada di wilayah Rusia di utara. Kaukasus itu memang daerah pegunungan yang sangat sulit dijangkau. Jadi kalau kita pergi ke Kaukasus itu sulit, medannya berat sekali. Kemudian gunung Kaukasus itu sebelah kanannya itu tidak bisa ditembus karena ada Laut Kaspia. Di sebelah kirinya juga nggak bisa ditembus karena ada Laut Hitam.
Jadi benar-benar tertutup. Satu-satunya jalan yang bisa tembus ke wilayah sana itu ya di tengah-tengah gunung Kaukasia itu. Dan memang ada satu jalan. Itu yang disebut oleh Abul Kalam Az-Zat sebagai wilayah tempat di mana Ya'juj Ma'juj dikurung. Belakangan ada muncul juga beberapa tulisan yang lain termasuk dari penulis Arab Saudi yang mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu dikurung di wilayah tembok Cina. Pernah dengar nggak? Pernah nggak? Itu ada penulis dari Saudi, Abu Zaid kalau saya nggak salah namanya, mengatakan di Cina. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa ada banyak sekali analisa menunjukkan tidak ada yang tahu secara pasti. Itu maksudnya. Tapi boleh nggak bikin analisa seperti itu tentang Ya'juj Ma'juj di mana? Boleh nggak? Boleh saja, nggak ada masalah. Iya kan? Karena tidak sesuatu yang diharamkan. Tapi untuk mengatakan inilah yang paling benar kan jadi tidak mungkin juga. Karena setiap analisa, setiap hipotesa bisa benar, bisa salah. Karena makanya kalau dalam istilah keilmuan disebut dengan teori, bukan fakta. Disebut teori, bukan fakta. Makanya ada istilah teori Darwin, bukan fakta Darwin. Teori Darwin, nggak ada yang nyebut fakta Darwin, sebut teori Darwin. Karena teori itu kalau datang teori lain lagi yang bisa lebih bagus, maka teori yang pertama bisa jadi salah. Paham ya? Teori. Ada satu cerita yang ingin saya nukilkan. Cerita ini ditulis dalam kitab para ulama dari sejak abad ke-11 Hijriah. 11 Masehi. Jadi pada periode 4 sampai ke 5 Hijriah. Itu sudah ada tulisannya. Tulisan ini terkenal sekali karena pernah dikutip oleh ahli geografi Muslim abad ke-12. Namanya Al-Idrisi. Pernah dengar? Al-Idrisi. Nggak pernah dengar kan? Bukan Idris ini. Al-Idrisi. Al-Idrisi itu orang yang pertama membuat peta. Orang Islam buat peta pertama, bukan orang Amerika. Yang membuat peta pertama sekali itu adalah ilmuwan Islam, namanya Al-Idrisi. Ya, ingat baik-baik biar tidak lupa. Beliau menukilkan kisah tentang di mana Ya'juj Ma'juj. Ada sebuah cerita. Cerita ini kemudian saya temukan di beberapa kitab lagi. Salah satu kitab yang saya temukan itu adalah kitab Mu'jamul Buldan. Mu'jam artinya kamus, buldan itu negeri-negeri, kamus negeri-negeri. Ditulis oleh seorang ahli geografi Islam juga pada abad 12-13 Masehi yang bernama Yaqut Al-Hamawi. Jadi jangan tahu ahli geografi dari luar saja, harus tahu juga ahli-ahli geografi Islam. Yaqut Al-Hamawi. Kisah ini berkaitan dengan seseorang yang bernama Salam At-Tarjuman. Salam At-Tarjuman ini diperintahkan oleh seorang khalifah yang bernama Al-Wathiq Billah, khalifah Abbasiyah, yang bermimpi melihat bahwa dinding penghalang Ya'juj Ma'juj sudah terbongkar. Itu ceritanya itu. Jadi Salam At-Tarjuman lalu diutus oleh khalifah tersebut untuk datang ke tempat yang beliau lihat dalam mimpi. Benar tidak? Sudah terbuka temboknya Ya'juj Ma'juj. Itu ceritanya. Setelah dibekali segala macam, berangkat dia. Sampailah dia ke wilayah Kaukasus. Tapi ceritanya menarik gini. Cuma masalahnya begini. Saya pengen baca sih sebenarnya biar teman kalian ini tahu detail-detailnya. Kalau di cerita biasa begini kan nggak sampai ketemu detail-detailnya. Tapi ada masalah dengan cerita ini, dan mungkin nanti kalian akan dengar cerita ini. Yaqut Al-Hamawi setelah cerita panjang, kalau nggak saya salah itu lebih dari 3 halaman cerita tentang kisah ini. Beliau mengatakan, saya tidak tahu kebenaran dari cerita ini karena dari banyak referensi saya temukan ceritanya beda-beda. Ceritanya beda. Yang mana satu nih yang benar? Tapi intinya cerita perjalanan Salam At-Tarjuman itu juga ke wilayah Kaukasus. Sama seperti pendapatnya Abul Kalam Az-Zat, yang menunjuk bahwa wilayah di mana dikurungnya Ya'juj Ma'juj itu ada di sebelah utara bumi.
arah timur, karena wilayah Kaukasus itu kan Eropa Timur namanya. Betul tidak? Jadi tetap timurnya bumi, wilayah timur juga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, benarkah di situ Ya'juj Ma'juj? Saya membayangkan begini, kalau orang percaya bahwa itu Ya'juj Ma'juj, harusnya sudah ada proyek untuk penelitian. Karena begini, populasi Ya'juj Ma'juj, nanti ada hadis sahih yang mengatakan jumlahnya dengan kita itu 999 berbanding 1. Setiap satu kita itu sama dengan 999 Ya'juj Ma'juj. Kalau kita ada 1 miliar, berarti mereka ada berapa? 999 miliar. Gimana yang 1 miliar ngalahin 999 miliar? Makanya Nabiullah Isa suruh bersembunyi, suruh bawa umatnya bersembunyi. Nggak bisa dikalahkan. Banyak sekali manusianya. Banyak sekali. Sehingga nanti di hari kiamat Allah manggil Nabi Adam. Ya Adam, akhrij ba'tsan nar. Keluarkanlah utusan dari neraka. Nabi Adam tanya ke Allah, "Wa ma ba'tsun nar ya Allah?" Utusan neraka itu apa? Kata Allah, "Min 1999. Dari setiap 1000 orang 999 orang. Kagetlah para sahabat dengar Rasulullah cerita begitu. Kata para sahabat, ayuna hadzal rajul, siapa di antara kita yang bisa seperti itu ya Rasulullah, masuk dalam satu orang itu? Karena berbandingannya 991, jadi para sahabat kan membayangkan nih masuk surga berarti dari umat Nabi satu orang, satu dari setiap 999, kan begitu bayangannya. Siapa di antara kita yang punya kesempatan masuk jadi satu orang ini ya Rasulullah? Kira-kira begitu. Kata Rasulullah, bukan itu yang kumaksudkan. Tapi yang kumaksudkan adalah perbandingan kalian dengan Ya'juj Ma'juj. 999 Ya'juj Ma'juj, satu di antara umat Nabi. Dari 1000, satu umat Nabi. 999 adalah Ya'juj Ma'juj. Saya membayangkan begini, kita yang sudah sekian miliar saja sekarang udah susah hidupnya di atas permukaan. Masa mereka dikurung di wilayah Kaukasus masih muat itu segitu banyaknya? Atau jangan-jangan seperti ada dunia bawah tanah? Lah ini yang begitu luas, yang kita tidak mengerti, hanya Allah yang tahu ya. Saya bukan ingin membuat analisa yang aneh-aneh, tidak. Tapi intinya ada banyak misteri tentang Ya'juj Ma'juj, gitu loh. Makanya kenapa ditutup oleh Allah, tidak diberikan informasi itu? Kenapa? Kalau dibuka informasi tersebut, maka kerahasiaannya juga tidak akan terjaga. Orang akan mencari, ini ada orang sekian, kita 7 miliar sekarang ya. Berapa kita sekarang? 6 miliar katakanlah. 6 miliar. Kalau 1 banding 999, nanti 6 miliar bandingnya berapa tuh? Susah emang kalau belum makan. Tadi makannya durian. Ini susah kalau durian, mikir nggak? Emang harus nasi. Bagaimana mungkin di wilayah Kaukasus orang hidup 6 triliun tuh? Pernah mikir nggak? Pernah mikir nggak? Saya ketika menulis buku ini mikir itu. Tapi tetap aja saya nggak bisa dapatkan jawabannya. Kenapa? Karena masalahnya sederhana. Terkait analisa di mana Ya'juj Ma'juj itu dikurung pun sampai hari ini kan belum terpecahkan. Semua teori ini kan sifatnya analisa, bukan fakta. Yang membentuk sebuah teori, bukan membentuk sebuah fakta. Kapan fakta sebuah teori jadi fakta? Kecuali benar-benar ditemukan ada misalkan lubang, atau misalkan tiba-tiba ada drone atau ada kamera yang masuk ke wilayah itu, ternyata memang ada peradaban lain di situ. Baru saat itu kita menjadi yakin, teori berubah jadi fakta. Selama itu belum terjadi kan belum bisa jadi fakta. Masih dalam konteks teori. Itu yang membuat saya agak bisa rehat sedikit kepala. Karena sebelum saya memahami seperti itu, agak sulit saya rehat kepala saya untuk memikirkan bagaimana mungkin. Gitu loh kalimatnya. Karena kenapa? Sebelum saya menulis tentang hal ini, saya menulis tentang Dajjal. Itu saja udah bikin pusing kepala saya. Ditambah ini lagi, tambah pusing lagi. Jadi menulis bukan hanya sekedar nulis, tapi mencari cara bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang complicated itu harus selesai. Seperti tadi ya, kalau benar Ya'juj Ma'juj bukan berasal dari bahasa non-Arab, dia berasal dari bahasa non-Arab, bagaimana mungkin ada dalam Al-Quran? Setelah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, kan itu problem tuh, yang wajib diselesaikan.
Maka harus dikaji. Kalau nggak dikaji ya kita nggak akan temukan jawabannya. Betul tidak? Nah, saya dapat jawaban itu aja hampir 3 bulan tuh. Kalian enak banget 1 malam. Nah kalau ini tidak dihargai keilmuan begini kan berat sekali pertanggungjawabannya ke Allah. Iya kan? Berat kan? Makanya ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah. Pahala nuntut ilmu lebih tinggi dari salat. Ini kalian hari ini pahala malam ini lebih baik daripada yang salat tahajud nanti malam. Amin. Memang kenyataan. Amin. Kenyataan selama ikhlas lillahi ta'ala. Kata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Nuntut ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah. Cuma kalau bisa nanti pulang karena nggak tabrakan waktunya, salat lah kalau ada waktu. Saya harus sedikit tahu. Tadi udah senang. Oh, berarti kita nggak perlu lagi salat tahajud karena udah belajar. Nah, ini cara berpikir yang salah juga ini. Nah, ya, cara berpikir yang salah. Jadi kalau bisa banyakin, jangan dikurangi, jangan dibanding-bandingkan. Nah, gitu loh maksudnya. Secukupnya itu garam, bukan Islam. Kalau Islam nggak bisa secukupnya. Yang secukupnya itu bukan Islam, tapi namanya garam. Jadi jangan Islam digaramkan. Garam diislamkan. Orangnya saja cukup diislamkan. Itu bahaya kalau secukupnya itu. Ada majelis sendiri nih. Ada majelis sendiri. Atau saya pindah ke situ, pindah ke sini. Nanti aja siraman rohaninya. Kalau ada pertanyaan nanti saya buka apa namanya? Sesi tanya jawab. Selama ini udah lama kan nggak ada sesi tanya jawab. Baik, intinya saya ingin fokus ke intinya. Ini terakhir nih. Udah 11:30, udah 1 jam setengah. Intinya Ya'juj Ma'juj tempat pengurungannya itu sampai hari ini tidak ada satupun yang berani memastikan. Semuanya dalam bentuk teori dan banyak sekali perbedaan pandangan. Saya juga menemukan satu pandangan yang mengatakan bukan di Cina, bukan di Rusia, bukan juga di Kirgistan, tapi di Uzbekistan. Saya lagi nunggu kapan munculnya di Depok. Teori yang mengatakan Ya'juj Ma'juj di Depok. Lagi saya tunggu nih. Artinya apa maksud saya? Nggak ada. Udah sampai serius banget. Nggak ada di Depok. Maksud saya ini adalah teori ini bisa berkembang. Betul tidak? Bisa berkembang terus. Bisa saja suatu hari nanti akan ada tempat lain lagi yang disebutkan. Tidak masalah dengan teori ini. Sah-sah saja. Namanya orang mencari kan. Tetapi untuk mengatakan bahwa itulah pendapat yang benar selama belum menjadi fakta, belum bisa kita katakan. Tapi masih dalam ranah teori. Teori belum bisa berubah ke jadi fakta sebelum memang fakta realnya ada. Bisa dipahami? Itu yang harus dipegang dasar keilmuannya. Sehingga ketika orang ada mengatakan Ya'juj Ma'juj, enggak, Ya'juj Ma'juj adanya di bawah Candi Borobudur misalkan. Karena kan dulu kan ada Nabi Sulaiman katanya datang ke Candi Borobudur kan. Nah kita tidak langsung kemudian iya juga ya. Kan banyak sekarang model begitu kan. Iya juga kan. Nah, enggak model begitu. Tapi adakah kemudian teori itu bisa dikonversi menjadi fakta atau enggak? Itu yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman. Wallahu a'lamu bishawab. Yang jelas malam ini kita sudah belajar siapa itu Ya'juj Ma'juj. Yang kedua asal Ya'juj Ma'juj. Yang ketiga populasi, sedikit pemahaman tentang populasi Ya'juj Ma'juj yang banyak. Yang keempat terkait dengan tempat pengurungan dan ciri-ciri Ya'juj Ma'juj, ciri-ciri wajahnya. Nanti ada ciri-ciri lainnya lagi yang akan kita bahas ke depan. Ya, cuma mungkin nggak perlu dibahas ya. Karena nggak panjang sih, mungkin coba di slide selanjutnya. Ini sudah, anggap saja sudah. Nah ini nggak ada di sini. Saya cuma buka, ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu besarnya, tingginya itu sejengkal. Ada riwayatnya sejengkal. Riwayat itu dari Ibnu Abbas. Ya'juj Ma'juj itu ada 3 golongan. 1 golongan 1 jengkal, golongan kedua 2 jengkal, golongan ketiga 3 jengkal. 3 jengkal. Nah segini lah orangnya. Hah? Apa maksudnya? Oh enggak. Mana yang menang? Gajah apa semut? Tapi begini, riwayat-riwayat itu semuanya riwayat yang lemah. Ada 2 periwayat yang menceritakan itu. Satu Ka'bul Ahbar, yang kedua Wahab bin Munabbih. Ini dulunya orang Yahudi.
yang masuk Islam dari kalangan tabi'in lalu membawa pemahaman yang dia pahami dari agama sekarang. Makanya saya sering bilang, khususnya kepada mu'alaf nih, Anda boleh masuk ke Islam tapi jangan bawa pemahaman dari agama sebelumnya ke dalam Islam. Tapi masuklah ke dalam Islam, belajar ilmu Islam, jangan bawa pemahaman yang dulu, karena itu sudah pernah terjadi. Makanya lahir dalam ilmu tafsir apa yang dikenal dengan Israiliyat itu. Israiliyat itu. Dan banyak sekali cerita tentang Ya'juj Ma'juj. Ada yang mengatakan telinganya itu lebih besar dari telinga gajah. Sehingga telinganya itu satu dipakai untuk bantal tidur, yang satu lagi sebagai selimut. Ada riwayatnya itu. Ada juga sebesar pohon cedar. Cedar itu pohon yang sangat besar dengan akar yang luar biasa. Yang dianggap sebagai salah satu pohon terbesar di bumi. Segede itu. Udah kayak pohon kelapa kita di wilayah Sumatera yang tinggi-tinggi menjulang ke langit itu. Itu berapa kali kita itu? Kan bisa 10 kali Amna Yusra itu besarnya itu. Atau lebih. Nah itu semua riwayat-riwayat yang tidak benar. Hanya saja memang ada riwayat. Walaupun riwayatnya dalam bentuk athar. Termasuk dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Bahwa orang-orang dari kalangan Ya'juj Ma'juj dia tidak akan mati sampai punya anak 1000 orang. Produksinya jalan. Mesinnya aktif. Itu orang Ya'juj Ma'juj. Makanya kenapa mereka kemudian punya banyak sekali anak keturunan. Dalam hadis tentang Nabi Adam yang dipanggil oleh Allah itu berbanding 999 berbanding 1 dengan umat Nabi Muhammad SAW. Padahal umat Nabi kan bukan Muslim saja kan? Ya kan? Ada Yahudi. Yang sekarang kan umat Nabi semua nih. Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha itu kan umat Nabi semua karena syariatnya syariat beliau. Masalah beriman nggak beriman itu cerita lain kan? Itu tidak lebih banyak daripada Ya'juj dan Ma'juj. Nah terkait dengan bagaimana mereka hidup, serahkan saja pada Allah, nggak usah mikir. Karena kalau kita mikir pun tidak bisa memberikan solusi. Untuk apa? Mau peningkatan ekonomi, saya mau bikin program peningkatan ekonomi terhadap Ya'juj Ma'juj, nggak ada manfaat juga kita mikir. Ya kan? Mereka tidak akan berhubungan dengan kita sampai waktunya. Nah itu saja nggak usah dipikirkan. Paham maksud saya? Nah, barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Insya Allah nanti kita akan sambung ke populasi Ya'juj dan Ma'juj. Tadi ada ini. Bahwa populasi ini biar kita ceritanya lebih menjurus sebelumnya ke atas lagi. Nah itu dia. Nanti kita bicarakan secara lebih khusus. Ya, sebenarnya tadi sudah dibuka beberapa bab itu, biar kita mengerti tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan silakan.